Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Dalam pertemuan yang ke-8, kita akan membahas ukuran variasi dan dispersi. Baiklah, dalam materi online kelas ini, saya hanya akan memberikan sedikit pengantar mengenai apa yang dimaksud dengan ukuran variasi dan dispersi. Nah, tapi sebelumnya kita juga perlu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan. Nah, kita tahu bahwa ukuran pemusatan itu menitik beratkan perhatian kita kepada pusat data. Tentu Anda semua mungkin masih ingat pengertian dari rata-rata dan nilai tengah. Nah, kita masih ingat yang dimaksud dengan rata-rata itu adalah sebuah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data, dan biasanya dia cenderung terletak di tengah suatu kelompok data. Dan itulah kenapa rata-rata itu memiliki kecenderungan memusat. Nah, sedangkan dalam pembahasan kita kali ini, kita membahas aspek yang justru berlawanan, yaitu kita mengemukakan pertanyaan bagaimana sebenarnya sebaran nilai pada data tersebut. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa yang disebut dengan dispersi. Apa itu dispersi? Jika dalam bahasa Inggrisnya disperse artinya tersebar, maka pengertian istilah dispersi dalam statistik itu adalah ukuran jauh dekatnya nilai pengamatan dari rata-rata hitungnya. Baik, untuk lebih jelas kita akan memperhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan 3 kelompok data berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 observasi dalam setiap kelompok data, di mana kelompok data pertama itu rata-rata hitungnya adalah 50. Ini jelas sekali karena setiap X di dalam data bernilai 50. Nah, pada kelompok data yang kedua, itu X-nya bervariasi mulai dari 50, 40, 30, sampai ke 70, tetapi rata-ratanya sama, yaitu 50. Demikian pula dengan kelompok data yang ketiga. Kelompok data yang ketiga ini lebih bervariasi lagi, tetapi rata-rata hitungnya 50. Apabila kita memplot data pada diagram scatter, maka akan tampak bahwa pada kelompok pertama data itu tidak tersebar ke atas dan ke bawah. Mereka berada pada satu garis yang lurus pada X sama dengan 50, pada X bar sama dengan 50. Nah, ini disebut dengan dispersi yang homogen. Nah, bagaimana dengan kelompok yang kedua? Kelompok kedua kita sudah melihat adanya sebaran data di mana X1 sama dengan 50, yaitu persis pada garis rata-rata X bar, X2 40, X3 30, dan seterusnya, menghasilkan grafik seperti ini yang sudah mulai kurang homogen tapi masih dapat dikatakan relatif homogen. Sedangkan pada kelompok data yang ketiga, X1 100. Nah, di sini letaknya. X2 40, X3 80, dan seterusnya hingga X yang kelima adalah 10, di sini letaknya. Sehingga menghasilkan nilai-nilai yang sangat jauh tersebar dari nilai rata-rata 50. Dan ini kita sebut dengan heterogen, dispersi yang heterogen. Baik, selanjutnya kita perlu mengenal beberapa jenis ukuran dispersi. Nah, para ahli sudah menggolongkan ada yang disebut dengan dispersi mutlak atau dispersi absolut, dan ada juga dispersi relatif. Sebagaimana Anda bisa perhatikan pada layar, ada beberapa jenis dispersi absolut seperti jangkauan atau juga bisa disebut dengan
nilai jarak ya, atau range. Ada juga simpangan rata-rata, ada juga variance, ada standar deviasi, simpangan kuartil, dan pada bagian dispersi relatif ada koefisien variasi. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas beberapa saja, yaitu dalam hal ini adalah hanya pada kelompok dispersi absolut atau dispersi mutlak, yaitu jangkauan atau nilai jarak, kemudian simpangan rata-rata, dan standar deviasi. Oke, baik. Kita akan mulai dari yang disebut dengan jangkauan atau range. Nah, apa yang dimaksud dengan jangkauan? Yaitu merupakan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data. Nah, jika jangkauan atau nilai jarak atau range kita notasikan dengan R, maka R sama dengan nilai maksimum atau nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nah, jika kita melihat contoh tadi, di sini kita bisa menghitung misalkan pada kelompok 3 nilai terbesar adalah 100 dan nilai terkecil adalah 10, menghasilkan selisih sebesar 90. Pada kelompok data yang pertama, nilai terbesar adalah 50 sekaligus nilai terkecilnya juga 50, sehingga selisihnya adalah 0. Nah, dengan demikian, maka semakin nilai R-nya kecil, maka data akan semakin homogen seperti yang sudah kita lihat pada contoh sebelumnya, dan semakin besar selisihnya maka data akan semakin heterogen. Baik, cukup jelas saya pikir. Kemudian selanjutnya kita menuju apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata juga disebut deviasi rata-rata, kita notasikan dengan DR, adalah nilai rata-rata hitung dari nilai absolut suatu simpangan. Nah, terdapat dua rumus untuk kelompok data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, dan rumus deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok. Nah, untuk deviasi data yang tidak berkelompok, rumusnya adalah 1/n kali sigma nilai absolut dari selisih antara nilai observasi dikurangi rata-rata. Ya. Kemudian untuk data yang berkelompok, di sini kita menambahkan frekuensi, dan X merupakan nilai tengah dari suatu kelas. Untuk memperjelas, kita akan melihat contoh berikut ini. Sebuah soal mengenai simpangan rata-rata adalah disajikan dalam tabel berikut ini. Kita melihat di sini ada tabel berat badan mahasiswa, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan masing-masing kelas kita telah mengetahui frekuensinya, atau dalam hal ini adalah banyaknya mahasiswa atau jumlah mahasiswa dengan berat badan di kelas tersebut. Nah, tentukan simpangan rata-rata untuk data berikut ini. Baik, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan cara yang disajikan sebagai berikut. Nah, data yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 kolom, kita kembangkan menjadi beberapa buah kolom. Nah, di sini kita menghitung yang pertama sekali adalah X, dan X yang dimaksud di sini adalah nilai tengah atau median dari kelas tersebut. Nah, pada kelas pertama, intervalnya dimulai dari 60 sampai 62, dan nilai tengah berada pada 61. Pada kelas yang kedua, nilai tengahnya adalah di antara 63 dan 65, yaitu 64. Dan seterusnya, hingga kita ketahui nilai tengah dari setiap kelas. Nah, kemudian kita mencari jumlah dari frekuensi dikali X, yaitu sesuai dengan rumus yang kita telah ketahui sebelumnya, yaitu Fx. Nah, di sini Fx adalah jumlah frekuensi dikali
median dari kelas, yaitu 10 kali 61 sama dengan 610, 25 kali 64 sama dengan 1600, dan seterusnya hingga semua kelas dan median dan frekuensi kita kalikan dan menghasilkan sigma fx sama dengan 6718 yang merupakan penjumlahan dari masing-masing fxi. Nah, setelah kita mengetahui, kita juga kemudian mencari rata-rata, yaitu rata-rata untuk data yang berkelompok. Nah, dengan rumus yang sudah kita pahami dan kita pelajari sebelumnya, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F, atau sigma Fxi per sigma Fi. Nah, kita ketahui bahwa sigma Fx itu adalah 6718 dan sigma F atau jumlah dari frekuensi adalah 100. Sehingga X bar atau rata-rata dari data berkelompok ini adalah 67,18. Nah, setelah kita mengetahui X bar, maka kita sekarang dapat mengkalkulasi deviasi rata-rata, yaitu sigma F dikalikan nilai absolut dari X dikurang X bar per N. Nah, di sini kita bisa mencari bahwa nilai absolut dari X dikurangi X bar, yaitu 67,18 adalah 61,8. Kita ulangi, 61 dikurangi 67,18 itu adalah negatif 6,18. Tetapi karena ini adalah nilai absolut, maka tanda negatif dihilangkan. Nilai absolut hanyalah berisikan nilai yang positif. Nah, demikian juga dengan Xi yang kedua dikurangi X bar, yaitu 64 dikurangi 67,18, hasilnya adalah negatif 3,18, tapi karena ini nilai absolut menjadi 3,18. 67 dikurangi 67,18 adalah 0,18 dan seterusnya. Sehingga kita kemudian dapat mencari perkalian antara Fx dan nilai absolut X kurang X bar yang kita tempatkan pada kolom yang terakhir ini, yaitu kolom perkalian antara frekuensi dikurangi selisih antara Xi kurang X bar. Nah, pada baris yang pertama, kita dapat mengalihkan frekuensi adalah 10, X dikurang X bar dalam kelas pertama adalah 6,18, maka perkalian antara frekuensi dan X kurang X bar absolut adalah 61,8. Demikian juga pada kelas kedua, frekuensi adalah 25, selisih X kurang X bar adalah 3,18, maka 25 dikali dengan 3,18 adalah 79,5, dan seterusnya, sehingga kita dapat menjumlahkan perkalian antara frekuensi dan nilai absolut X kurang X bar, ya. Jadi kita jumlahkan menghasilkan angka 294,12. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ini sigma frekuensi sigma F kali X kurang X bar sama dengan 294,12 per N, yaitu jumlah banyaknya mahasiswa atau jumlah frekuensi sama dengan 100, dan deviasi rata-rata adalah 29,412. Oke. Saya pikir ini adalah pengantar yang saya pikir penting untuk dipelajari, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai standar deviasi sebagai salah satu jenis ukuran dispersi yang lain, tetapi untuk itu kita akan menggunakan resource dari Khan Academy. Demikian dari saya, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.